TPS ini merupakan ujian yang menurut aku gampang banget karena cuman kayak pengetahuan umum ataupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika dasar. Membaca keseluruhan secara cepat dan mengetahui inti-inti dari soal tersebut. Halo guys, kembali lagi bareng aku Pak Oliver. Jadi kemarin aku udah bikin polling di tab komunitas gimana kalau aku bikin belajar bareng ataupun ngebahas tips buat ngerjain soal-soal TPS UTBK 2020 besok yang akan terlaksana 1 bulan lagi nih di bulan Juli. Dan demi kalian juga nih, aku udah coba-coba buat ngerjain soal-soal yang ada tryout TPS UTBK gitu. Walaupun sekarang udah 5 menit lagi bakal jam 12 malam. Dan aku juga udah ngerjain banyak soal supaya aku bisa sharing ke teman-teman gimana caranya mengerjakan soal-soal yang ada di UTBK besok. Oh iya, sebelumnya buat yang belum tahu, TPS UTBK 2020 besok ujiannya itu ada 4 subtes. Aku juga udah pernah menjelaskan tentang rincian masing-masing subtes tersebut. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa tonton videonya di video yang ada di sini. Itu udah aku jelasin secara rinci, dan benefitnya apa sebenarnya dari TPS ini. Jujur dari aku pribadi, TPS ini merupakan ujian yang menurut aku gampang banget karena cuman ada kayak pengetahuan umum ataupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika dasar, dimana kalian semua nggak ada lagi nih yang namanya saintek ataupun soshum di ujian ini yang susah-susah itu loh guys. Kayak aku nggak bisa tuh fisika terus biologi harus hafal-hafal, itu nggak ada lagi untuk tahun ini, dan cuma ada TPS. Jadi buat kalian semua, aku juga udah bikin soal-soal yang menurut aku bakal cocok buat kalian semua anak saintek ataupun soshum. Buat yang udah penasaran, untuk video pertama ini aku bakal ngebahas ujian TPS pengetahuan kuantitatif, dimana kalian tuh banyak banget mengeluh nggak bisa ngerjain soal TPS kuantitatif, ataupun bisa dibilang kalau dulu tuh kayak matematika dasar, tapi sebenarnya lebih dasar ini sih, kayaknya lebih gampang atau nggak tahu juga sih. Dan aku yakin kalian semua pasti bisa juga ngerjain. Jadi aku anjurkan dari sekarang, di sesi belajar bareng aku kali ini, kalian harus mempersiapkan kertas dan juga pulpen. Oke, pulpennya nggak ada, kalian siapin di rumah kalian masing-masing kertas dan juga pulpen, karena kita bakal belajar bareng-bareng tentang pengetahuan kuantitatif TPS UTBK 2020 besok, supaya kalian lebih siap nih gimana menghadapi soal-soal yang kata orang tuh banyak yang susahnya di situ doang. Udah, aku juga udah bikin banyak soal, kira-kira ada belasan, dan rencananya ini bakal ada 2 part yang pertama dan part kedua. Setelah ini kalian harus tonton dua-duanya karena ini soalnya wajib banget kalian ketahui. Mungkin kayak nggak perlu lama-lama lagi ya. Jangan lupa nih buat subscribe sekalian juga, share juga ya, supaya channel ini lebih maju, lebih berkembang, dan banyak orang yang mengetahui dan mendapat manfaat dari belajar kita kali ini. Oke, kita langsung aja ngebahas nih soal-soal TPS kuantitatif. Oke, kita bakal masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tips untuk mengerjakan soal-soal baik apapun itu. Kalian cukup membaca keseluruhan secara cepat dan mengetahui inti-inti dari soal tersebut. Di sini kita mengetahui ada barisan aritmatika. Ada 18 A, B, C, D, E, F, G, min 6 yang merupakan barisan aritmatika. Lalu ditanya jumlah dari A plus D plus G. Itu gampang banget. Tadi kan kalian udah paham tuh, itu adalah bilangan aritmatika. Dimana yang paling kalian harus ketahui, kalian udah tahu sebuah bilangan awal dan juga bilangan akhir. Jadi kalian tinggal mencari beda dari masing-masing bilangan pertama, bilangan kedua, sampai bilangan terakhir. Oke, setelah tadi kita udah pahami soalnya, mungkin aku mau ngasih kalian 5 detik dulu untuk berpikir bagaimana cara untuk menemukan beda dari bilangan yang akan kita cari. Oke, kayaknya udah cukup 5 detik. Teman-teman juga udah pegang tahu. Kalau kayak gini mungkin kita bisa mencarinya dengan mencari selisih angka yang terakhir dan angka yang pertama, lalu dibagi dengan jumlah bilangan yang ada. Jadi kalau aku beda sama dengan minus 6 atau bilangan terakhir dikurang dengan bilangan awal yaitu 18 dibagi dengan jumlah barisan yang ada 8.
Jadi minus 6 dikurang 18 dibagi 8 sama dengan min 3. Itu bedanya. Kalau kita udah nemu nih barisan aritmatikanya, yaitu bedanya minus 3. Akhirnya kita bisa masukin ke A, ke D, dan juga ke D. Tinggal dikurang-kurangin 3. Kurang 3, kurang 3, kurang 3. Akhirnya ntar kita dapat A-nya itu 15, D-nya itu 6, G-nya itu minus 3. Maka A plus D plus G yaitu 18. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Belajar logaritma. Logaritma ini pasti ada yang bingung, ada juga yang gampang gitu kan. Oke, kita baca cepet. Ada 2x plus y sama dengan 8. Terus ada log x plus y sama dengan 3/2 log 2 log 8 36. Maka log y x sama dengan, jadi di sini udah ada satu buah bilangan yang x plus y sama dengan angka gitu kan. Mungkin itu tinggal cari bawahnya aja. Kita tulis dulu nih kayak log x plus y sama dengan 3/2 log 2. Terus karena 8 itu kita bisa pindahin ke depan, jadi 2/3 log 3/6. Terus log x plus y sama dengan 3/2 kali, nah dari yang 3-nya itu kita turunin jadi 1/3 log 2 pangkat 2 log 36. Jadi kalian bisa coret-coret tuh kan, ada 3-nya dicoret, log 2 dan 2 yang di atas dicoret. Jadi kalian bisa menemukan log x plus y itu sama dengan log 36 pangkat setengah. Lalu akhirnya kita bisa menemukan bahwa log x plus y sama dengan log 6. Berarti x plus y sama dengan 6. Nah, kita udah nemu nih ada x plus 6 sama dengan y, sama bilangan yang di awal itu 2x plus y, yaitu 8. Tinggal kita faktorisasi, akhirnya nanti kita menemukan bahwa y itu sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Maka kalau kita cari di jawaban akhir, maka y log x sama dengan setengah. Gitu guys. Oh ya, sebelumnya aku ingetin lagi, ketika aku udah menyebutkan soalnya, mungkin kalian bisa mempause-nya dulu, mempause video ini, kalian kerjain sebisa kalian, baru kalau kalian udah bisa ngerjain atau kalian emang agak sedikit buntu, baru kalian bisa play video ini lagi. Gitu teman-teman, rules play games kita kali ini. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Di sini ada angka-angka yang berurutan. Ini angka-angka yang berurutan pasti sering banget keluar. Ada 2, atasnya sama semua nih, atasnya sama semua, tapi bawahnya itu berurutan dari 1 plus akar 2, terus akar 2, akar 3, 2 plus akar 3, sampai akhirnya itu 6 plus akar 35. Nah, ini sebenarnya gampang banget karena kalian tinggal ambil satu bagian dari masing-masing bilangan-bilangan tersebut. Oke, yang pertama itu kan jadi ada 2/1 plus akar 2. Itu kalian samain dulu penyebutnya. Nanti akan ketemu hasilnya yaitu min 2 dalam kurung 1 min akar 2. Lalu untuk bilangan berikutnya sama, kalian samakan dulu penyebutnya, yaitu akan menemukan hasil minus 2 dalam kurung akar 2 min akar 3. Lalu kita akhirnya langsung ke bilangan terakhir di mana 2/6 plus akar 35 disamakan penyebutnya, hasilnya menjadi minus 2 dalam kurung akar 35 minus 6. Oke, kita udah dapat hasil yang sama dengan menyetarakan penyebutnya terlebih dahulu. Lalu karena ini sebenarnya angkanya sama, cuman dalam kurungnya aja yang berurutan, kita keluarin dulu nih bilangan si minus 2-nya itu. Kita keluarin, baru karena ini bilangan yang dalam kurung itu berurutan, kita bisa coret angka-angka akar-akarnya dari minus akar 2 sampai akar 35, itu kita coret aja, dan kita tinggal nemu yaitu 1 dan juga minus 6 yang ada dalam kurung itu. Maka hasil akhirnya yaitu minus 2 di dalam kurung 1 minus 6 sama dengan minus 2 dikali minus 5. Hasilnya sama dengan 10. Gitu teman-teman, gampang kan sebenarnya. Kalian cuman cukup pahami gimana bisa menyetarakan penyebutnya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nih gampang nih. Pasti teman-teman pasti bisa ya. Kita baca singkat aja. Seorang salesman memiliki pendapatan sebesar K persen. Dan ditanyanya itu akhirnya, maka pendapatannya adalah, berarti ditanya itu adalah pendapatan. Di sini dikatakan bahwa rumus pendapatan sama dengan K persen dari itu kalau dalam matematika yaitu kali. Berarti K persen dikali harga jual. Harga jual yang kita tahu, jika ia dapat menjual 2 buah mobil dengan harga 14.200
dolar per mobil. Maka pendapatannya adalah di sini nggak dicari suruh cari yang gimana, cuman disuruh cari komposisi yang sesuai dengan jawaban. Tadi rumus pendapatan K persen atau K per 100 dikali harga jual, yaitu $14.000 dikali 2 mobil yang dia berhasil jual. Maka rumus pendapatannya adalah 280K. Oke, gampang kan? Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Guys, kalau kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Kita buka kolom diskusi atau bisa DM aku juga. Di sini ada sebuah bilangan, kayak bilangan gitu, gabungan bilangan. 2AB sama dengan 3C, BC sama dengan 6A, 3AC sama dengan 8B. Maka nilai ABC, hayo. Oke, mungkin yang mau ngerjain silahkan dikerjain dulu. Langsung aja sambil kalian ngerjain, aku juga bakal langsung ngejawab supaya nggak kelamaan video ini. Jadi karena di sini kita disuruh cari apa nilai dari A, B, dan juga C. Kalau kayak gini, biasanya aku itu, karena ini kan sebenarnya kan A, B, B, C, terus AC itu kan sama. Kalian kaliin semua ruas kiri sama ruas kanan itu kalian kalikan semua bilangannya. Jadi 2 kali 3 dikali A kuadrat, kali B kuadrat, kali C kuadrat sama dengan 3 dikali 6 dikali 8 dikali A kali B kali C. Tinggal kalian kali aja dan kalian coret-coret itu yang angka yang sama dan langsung aja kalian ketemu nilai dari A, B, C yaitu 24. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung, tinggal kalian kali aja ruas kiri dan juga ruas kanan karena yang diminta itu perkalian dari A kali B kali C. Gampang banget kan? Oke, tadi karena kita udah gampang, kita bakal coba yang lebih agak susah lagi. Nggak susah sih sebenarnya, pasti kalian semua bisa. Yaitu turunan. Oke, ini soal turunan. Fx sama dengan 2x plus 1 per 2x kuadrat. Maka nilai f aksen 2 sama dengan, ini gampang banget, semua pasti bisa ngerjainnya. Kalian cukup apa? Kalian cukup mengkuadratkan terlebih dahulu fungsi x. Jadi 2x plus 1 per 2x itu kalian kuadratkan, masing-masing ruas kalian kali-kalikan. Ntar kan ketemu hasilnya yaitu 4x kuadrat plus 2 plus 1 per 4x kuadrat. Nah, itu fx hasilnya. Fx yang sudah dikuadratkan. Lalu kalian turunin satu kali, hasilnya nanti jadi 8x min 1 per 2x pangkat 3. Itu udah jadi turunan pertama. Lalu akhirnya tinggal kalian masukin nilai x itu dengan angka 2 karena yang diminta adalah f aksen 2 dan hasil akhirnya yaitu 16 dikurang 1 per 16 yaitu 255 per 16. Gampang banget kan? Tadi kita udah ke apa itu namanya? Udah keturunan. Sekarang kita bakal kenaikan. Enggak lah. Bukan naik-naik. Tapi kita bakal ke soal berikutnya. Yang gampang juga, kalian semua pasti bisa. Oke, jadi ada soal gini nih. Diberikan x, y yaitu bilangan, aku nggak tahu itu namanya apa sih, tapi kayak itu nilai dari bilangan real atau bilangan asli dari R. Maka nilai minimum dari x kuadrat plus y kuadrat min 2xy plus 8x min 8y plus 4 adalah, ini pasti sering banget keluar nih di soal-soal tryout ataupun bahkan ntar di UTBK besok. Kalian itu disuruh mencari nilai minimum dari bilangan x kuadrat plus y kuadrat ini. Berarti kalau udah kayak gitu, kalian harus menemukan sebuah komposisi dari bilangan yang agak panjang ini. Kalian simpelin dulu aja lah, kalian simpelin. Pokoknya kalau aku simpelin dulu. Jadi kalian bisa bikin, jadi kalian kurungin x kuadrat plus y kuadrat min 2xy, itu kalian bisa kurungin terlebih dahulu, ntar hasilnya kan x min y kuadrat. Nah, sisanya itu si 8x sama min 8y itu kalian kurungin sendiri jadi 8 dan kurung x min y dan plus 4. Jadi kayak ax kuadrat plus bx plus c. Ntar hasilnya kan seperti itu. Nah, nanti karena si x min y ini kita kan nggak tahu itu apa, bisa kita misalkan dia menjadi p gitu kan. Berarti kalau kita ganti P, X min Y berarti jadi P kuadrat plus 8P plus 4. Nah, karena kan diminta itu nilai minimum,
aku selalu inget banget kalau ditanya nilai minimum ataupun nilai maksimum, itu artinya adalah turunan pertama sama dengan 0. Jadi tinggal kalian turun aja dari si persamaan tersebut, hasilnya kan di 2P plus 8 sama dengan 0. P sama dengan minus 4. Nah, karena kan udah ketemu nilai dari P ini, kalian tinggal masukin angka dari P itu ke persamaan yang sebelumnya, yaitu yang P kuadrat. Jadi P kuadrat plus 8P plus 4. Itu tinggal kita masukin minus 4, jadinya minus 4 kuadrat plus 8 minus 4 plus 4 sama dengan minus 12. Ada kan jawabannya? Ya, betul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Emang matematika itu agak susah, guys. Enggak susah sih sebenarnya, asal kalian tanemin aja bahwa aku suka belajar dan aku bisa. Itu sih yang paling penting. Di sini kita yang soalnya agak gampang aja. Kita langsung aja ambil intinya. Di suatu perusahaan rata-rata gaji pegawai pria 3,2 juta, sedangkan rata-rata gaji pegawai wanita 2.850. Rata-rata gaji pegawai secara keseluruhan yaitu laki-laki dan perempuan 3 juta, maka rasio jumlah pegawai pria dan pegawai wanita. Berarti di sini yang diminta itu rasio jumlah dari si laki-laki, pria, dan juga pegawai wanita. Di sini kita ibaratin dulu pria sebagai P dan wanita sebagai W. Karena ini aku juga nggak paham rumusnya seperti apa yang benar, aku pakai caraku aja. Dimana yang bisa kita pakai itu rata-rata keseluruhan 3 juta. Berarti sama dengan jumlah rata-rata gaji pria ditambah dengan rata-rata dari gaji pegawai wanita dibagi dengan jumlah pria dan juga wanita. Akhirnya dapat persamaan seperti itu. Terus kalian pindahin ruas yang bawah, jadi 3P plus 3W sama dengan 3,2P plus 2,85W. Hasilnya jadinya 0,15W sama dengan 0,2P. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita dapat kan perbandingan rasio dari jumlah pria dan wanita, yaitu P sama dengan 0,15, W sama dengan 0,2. Karena di jawaban yang pilihan gandanya nggak ada, kita harus cari lagi yang sesuai dengan pilihan ganda. Akhirnya itu tinggal dikali 20 biar ada jawabannya. Akhirnya kita dapat perbandingan pegawai pria dan pegawai wanita, yaitu 3:4 gitu guys. Oke guys, jadi mungkin itu sih video dari part 1. Semoga kalian paham dengan apa yang udah aku jelasin. Mungkin beberapa dari kalian masih agak bingung tadi dengan penjelasanku, karena aku nggak pakai cara-cara yang sesuai dengan prosedur. Karena aku biasanya tuh pakai yang aku ingat aja gitu loh. Kayak kalian kalau mau kayak rumus rata-rata, berarti jumlah keseluruhan dibagi dengan orang yang ada sama dengan rata-rata, kayak simple gitu aja. Atau ya gitulah, bingung gue jelasinnya. Oke, mungkin itu sih part 1 di video kuantitatif ini. Karena videonya udah panjangan, mungkin kita bakal lanjut ke video part 2 kuantitatif. Aku juga bakal bikin subtes lainnya, kalian tinggal komen aja di bawah subtes apa dulu. Dan mungkin kalau kalian juga udah penasaran gimana caranya ngerjain subtes yang menggunakan bahasa Inggris, kayak matematika bahasa Inggris, aku juga bakal bikin. Kalian tinggal komen aja di bawah supaya aku bisa bikin juga. Dan mungkin segitu aja video part 1 ini. Aku tunggu di part 2. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. See you in the next video, and bye-bye. I should fuck her in the Benz.